Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia LTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nadia Masri bisa hadir di tengah Anda dalam program talk show inspirasi. Edisi spesial yang menghadirkan kisah penuh makna dan inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekaligus menyentuh hati, yaitu tentang pengabdian dan totalitas dalam melayani jemaah haji. Seperti kita ketahui, menjadi petugas haji bukan hanya soal tugas dan tanggung jawab administratif, tapi lebih dari itu dibutuhkan kesabaran, kekuatan fisik, keteguhan mental, dan tentunya keikhlasan dalam setiap melangkah. Dan senang sekali saya rasanya karena telah hadir bersama kita di studio LTV Balai Diklat Keagamaan Palembang, sosok yang pada musim haji tahun ini diamanahkan atau dipilih menjadi petugas haji Indonesia tahun 2025, utusan dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Langsung saja kita sambut dengan hangat Bapak Muhammad Abdu MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Terima kasih sudah hadir di LTV. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman masih menyisakan batuk dari Arab Saudi. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan pemirsa di rumah juga semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa berbincang langsung dengan Bapak. Bagaimana Pak proses Bapak hingga akhirnya Bapak bisa terpilih menjadi petugas haji tahun 2025 ini? Boleh diceritakan Pak? Ya, menjadi petugas itu tidak serta-merta ya, melainkan melalui beberapa tahapan. Ya, diawali dari tes CAT tingkat kabupaten, diseleksi, kemudian setelah lulus nanti dites lagi di tingkat provinsi, CAT lagi, lalu kemudian ada wawancaranya. Jadi ya banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui ya sebelum menjadi petugas. Bahkan setelah dikategorikan lulus, masih ada syarat lagi ya, syarat medical check up ya, untuk melihat apakah memang kita ini layak ya secara kesehatan baik rohani maupun jasmani. Berarti sangat panjang ya Pak ya prosesnya. Betul Mbak Nadia ya. Jadi medical check up ini ya untuk memastikan apakah kita itu bisa membawa jamaah atau tidak ya. Kalau kondisinya tidak fit, tidak sehat secara jasmani, tentu tidak layak untuk menjadi petugas. Jadi alhamdulillah tahapan-tahapan itu sudah dijalani semua, dan alhamdulillah juga sudah melaksanakan tugas itu dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Masya Allah, berarti melalui proses yang panjang ya Pak ya. Betul. Jadi pemirsa, proses panjang, niat kuat, totalitas tentunya yang Bapak tanamkan di balik kepercayaan atau amanah yang telah Bapak jalani Pak ya. Selanjutnya kalau kita dengar kata totalitas pasti terbayang kerja sepenuh hati. Nah, menurut Bapak sendiri apa makna totalitas dalam menjalankan amanah sebagai petugas haji tahun 2025 ini Pak? Ya, memang menjadi petugas itu berat ya, sehingga membutuhkan totalitas. Ketika melaksanakan tugas itu. Dan dalam pandangan saya totalitas di sini ya semua pikiran, tenaga, waktu semuanya dicurahkan untuk jamaah ya, agar jamaah itu bisa terlayani dengan baik mulai dari awal keberangkatan sampai dengan kepulangan. Saking totalitasnya Mbak Nadia ya, ini baju ini ya, ini baju dinas tugas di Arab Saudi sana. Ini dipakai 24 jam ya. Kenapa 24 jam ya? Iya betul, 24 jam. 24 Ya. jam. Kenapa dipakai 24 jam? Ya itu untuk menandakan bahwa kita ini selalu siap untuk melayani jamaah kapanpun ya, sehingga misalnya ketika waktu tidur ada telepon yang masuk mengabarkan bahwa misalnya jamaahnya ada yang perlu dijemput ya, mau nggak mau ya harus siap ya. Mau nggak mau harus siap dalam waktu yang singkat ya, kita harus menjemput jamaah itu. Itu jadi pikiran tenaga itu memang dicurahkan ya untuk jamaah. Jadi totalitasnya itu di sana. Bahkan kepentingan pribadi pun untuk saat itu ya ditinggalkan dulu ya. Jadi memang
ya totalitas tadi iya. ya, totalitas untuk jamaah gitu ya Mbak Nini ya. Iya. Kemudian tugas utama apa Pak yang Bapak emban sebagai petugas haji tahun 2025 ini Pak? Ya, secara garis besar sebenarnya tugas kloter itu memastikan bagaimana supaya jamaah yang dipimpinnya itu atau jamaah yang yang dibawa itu, ya kebetulan saya membawa jamaah kloter 16 Mbak Nadia. Iya. Saya harus memastikan bahwa semua jamaah saya harus bisa mengikuti semua rangkaian proses manasik haji ya, manasik haji mulai dari umroh wajib, kemudian prosesi di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina, kemudian melontar jumroh dan seterusnya. Nah, saya harus memastikan semua jamaah saya harus melalui proses itu, harus melaksanakan proses itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada salah satu proses yang tidak diikuti oleh jamaah, misalnya di Arafah. Padahal Arafah itu kan haji itu Arafah ya. Yeah. Tapi kalau jamaah saya nggak ikut sana, itu itu kesalahan besar bagi ketua kloter ya, bagi petugas kloter ya. Nah, sehingga ya itu harus dipastikan semuanya melalui itu. Jadi itu tugas utamanya. Nah, tentu kalau mau dirinci tugas-tugas yang lain ya itu banyak ya, bahkan hal yang paling kecil pun, misalnya kamar jamaah terkunci, kuncinya tinggal di dalam ya, melapor ke ketua kloter gimana masuk kamar ya, mau nggak mau ya kita sebagai petugas ya kemudian ke resepsionis mencari solusi ya. Mungkin kalau ada kartu serap untuk buka kamar ya, itu minta dibukakan dengan resepsionisnya. Tapi ini lagi-lagi ada diperlukan komunikasi yang bagus. Di sini sebenarnya dibutuhkan bahasa ya, sehingga ada komunikasi antara ketua kloter dengan pihak hotel juga diperlukan. Nah, itu tugas-tugas kecil dari ketua kloter ya. Sebenarnya banyak lah kalau mau diceritakan ya Mbak Nadia. Masya Allah, saya rasa kita semua bisa belajar dari jawaban Bapak bahwa totalitas bukan hanya kerja keras, tapi juga ketulusan dan niat lurus untuk melayani sesama, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang begitu kompleks tentu tak lepas dari berbagai tantangan ya Pak ya. Dan setiap tantangan pasti membawa cerita dan pengalaman tersendiri. Nah, boleh ceritakan Pak tantangan paling berat menurut Bapak yang Bapak rasakan selama bertugas melayani jemaah haji pada tahun 2025 ini, baik dari sisi lapangan ataupun kondisi pribadi Pak? Ya, kalau tantangan yang terberat menjadi petugas tahun ini itu terpisahnya jamaah dari menjadi beberapa hotel ya. Sempat terpisah ya Pak? Betul Mbak Nadia. Jadi kloter 16 sendiri kami itu terbagi atau jamaahnya itu menempati di 6 hotel dengan sektor yang berbeda. Nah, bagi teman-teman yang pernah ke sana, antar sektor itu lumayan jauh ya. Nah, sehingga di sini tantangan tersendiri ya ketika melakukan koordinasi ke sektor ya untuk melayani jamaah itu ya sebenarnya berat gitu ya, berat. Ini jadi tantangan yang luar biasa. Tapi dengan semangat tadi ya, semangat kemudian ketulusan dan totalitas maka ya semuanya itu alhamdulillah ya bisa dijalani ya, bisa terlewati. Dan sekarang ketika mengenang itu Mbak Nadia itu luar biasa ya. Kalau kemarin mungkin harus mengerutkan kening ya, tapi sekarang ya tersenyum ketika mengenang itu ya. Iya. Mendengar tantangan tadi, saya jadi penasaran dengan tekanan fisik mungkin yang Bapak lalui, mental, bahkan emosional mungkin. Betul. Jadi bagaimana cara Bapak menjaga stamina, mental, dan semangat agar tetap prima dalam melayani jemaah haji setiap harinya Pak? Ya, saya cerita sedikit ya Mbak Nadia. Ketika hari pertama kedua itu luar biasa ya, karena suasananya crowded, kemudian banyak persoalan-persoalan
Di antaranya ya terpisah hotel, kemudian ada juga yang belum tahu ya jamaah itu di hotel mana karena datanya belum didapatkan ketika baru datang itu. Ya sehingga hari pertama kedua itu luar biasa stres gitu ya, nggak bisa tidur Mbak Nadia, nggak bisa tidur. Betul. Kebingungan ya Pak? Iya, nggak bisa tidur karena perhatian itu memang semuanya ke jamaah. Iya. Saya berpikir gimana kalau seandainya masalah-masalah yang saya hadapi itu nggak selesai gitu, jadi terus begitu ya berpikir terus ya. Nah sehingga 2 hari itu nggak bisa tidur, 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Lalu saya berpikir kalau saya nggak bisa tidur, kemudian ya kan kemampuan tubuh kita kan terbatas ya. Kalau nggak istirahat itu pasti nanti sakit gitu. Maka di hari ketiga saya harus paksakan demi untuk melayani jemaah agar saya tetap sehat, maka saya paksakan tidur meskipun sebentar. Dan alhamdulillah bisa tidur, kemudian setelah bangun fresh kembali gitu ya. Dan tentu saja juga mengikuti saran dari dokter ya, harus minum yang banyak gitu ya. Minum suplemen juga vitamin untuk menjaga kesehatan fisik ya, fisik kita. Dan untuk menjaga kesehatan rohani ya tentu melalui pendekatan doa ya saya selalu berdoa agar Allah memberikan kesehatan, agar Allah memudahkan saya melaksanakan tugas ini dengan baik, seperti itu Mbak Nadia. Iya. Menjaga semangat tentu sangat penting Pak ya. Tapi saya yakin Pak, keberhasilan pelayanan juga ditentukan oleh kekompakan tim. Betul sekali. Karena kita ketahui kerja sebagai petugas haji bukan hanya 1 orang. Jadi menurut Bapak seberapa penting kolaborasi dan komunikasi antar petugas dalam memastikan layanan optimal kepada jemaah Pak? Ya betul ya. Jadi di dalam kloter itu strukturnya itu ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, kemudian ada petugas kesehatan, lalu di bawahnya ada lagi ketua rombongan dan ketua regu, ya, ketua regu. Nah masing-masing ini ya harus berfungsi dengan baik, karena kalau tidak pasti ya ada masalah ya, ada masalah. Nah, alhamdulillah di kloter 16 ya kami kolaborasinya sangat bagus. Semua kita memerankan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, saya sebagai ketua kloter mengatur, mengarahkan ya semuanya agar proses yang tadi dari awal sampai akhir itu bisa berjalan. Kemudian yang pembimbing ibadahnya menjamin bahwa semua jamaahnya sudah melaksanakan ibadah yang terkait dengan haji itu dengan baik, dan dokter kesehatan juga ya siang malam gitu ya visit memeriksa jamaah ya, sehingga mereka juga secara fisik sehat, walaupun ada juga yang sakit tapi terus dilayani oleh dokter. Dan yang penting juga karom ya, ketua rombongan dan ketua regu. Saya nggak bisa membayangkan kalau nggak dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu. Ya tentu akan mengalami kesulitan yang luar biasa, karena nggak mungkin saya berkomunikasi langsung dengan jamaah yang 369 itu Mbak Nadia ya. Banyak sekali itu, ya Pak. Banyak sekali gitu. Nah maka saya cukup berkomunikasi dengan ketua rombongannya. Nanti ketua rombongannya menyampaikan ke regu dan ketua regunya menyampaikan ke anggotanya. Jadi kolaborasi ini ya sangat penting ya. Salah satu contohnya begini Mbak Nadia, misalnya ketika proses keberangkatan menuju dari Mekah menuju ke Arafah gitu ya. Kalau jamaahnya 369 itu langsung tumpah ruah di lobi, itu crowdednya luar biasa. Maka saya berkomunikasi kepada ketua rombongan, kita turun per rombongan ya. Perombongan turun, setelah selesai rombongan 1 masuk ke bus, saya berkomunikasi dengan rombongan 2, kemudian mereka turun, sehingga ada keteraturan di sana. Nah, jadi di sini pentingnya kolaborasi. Ya, kalau dihandle oleh ketua kloter semua, repot kewalahan, gitu ya, kewalahan gitu. Jadi memang penting ya kolaborasi ini. Iya Pak. Bicara soal tim, jemaah, dan momen-momen penuh interaksi. Nah pasti ada banyak Pak kisah yang berkesan saat melayani jemaah haji pada tahun 2025 ini. Nah apakah ada Pak kisah atau momen haru selama bertugas yang sangat berkesan bagi Bapak yang mungkin Bapak tidak bisa lupakan Pak?
Iya, ada ya, ada Mbak Nadia. Ada 2 jamaah sebenarnya, 2 jamaah. Memang dari awal beliau berdua ini kakak beradik. Kakak beradik. Sarikanya mereka berdua sendiri, sementara yang lainnya sarikanya banyak. Mereka berdua sendiri di sarika yang berbeda itu. Kemudian hotelnya juga terpisah. Lalu proses untuk mendapatkan kartu nusuk. Jadi kartu nusuk ini menjadi syarat untuk ke Arafah. Kalau tidak punya kartu nusuk, mereka nggak bisa diberangkatkan ke Arafah. Nah, sudah last minute baru mendapatkan itu. Dan saya memang cukup mengkhawatirkan dengan 2 jamaah ini. Itu, iya. Saya khawatir jangan-jangan mereka nggak bisa diangkut ke Arafah. Udah ada firasat. Sudah ada firasat ya sebelumnya. Lalu ya ketika proses pemberangkatan ke Arafah dimulai, ya bus 1, bus 2 sampai bus 9. Nah, yang 2 ini memang nggak bisa terangkut. Sarikahnya nggak bisa ngangkut karena beda sarikah yang pengangkut dengan yang mereka berdua ini. Waduh, saya sedih ya, sedih Mbak Nadia. Saya bisa membayangkan kalau 2 jamaah itu saya tinggal, pasti mereka nggak akan terangkut ke Arafah. Sementara Arafah itu ya rukun haji, kalau nggak ke Arafah maka nggak berhaji mereka berdua. Maka saya putuskan saya nggak berangkat ke Arafah ketika itu, membersamai jamaah-jamaah yang lain. Saya tinggal bersama mereka. Ya, saya bersama mereka. Lalu saya koordinasi dengan sektor, minta jalan keluar, solusi gimana caranya. Dan alhamdulillah itu proses itu pagi ya Mbak Nadia. Alhamdulillah jam 3 sore. Ada kloter yang lain ya, yang bus-busnya itu kemudian memang banyak berjajar, dan kami punya kesempatan untuk masuk dalam tanda kutip menyusup menumpang di kloter yang lain untuk diangkut ke Arafah ya, dengan maktab yang berbeda tentunya. Dan alhamdulillah kami masuk, kemudian kami turun, dan kami harus mencari maktab kami gitu ya, karena kami turun bukan di maktabnya. Dan alhamdulillah jamaah tadi bisa bergabung dengan teman-teman rombongan di kloter itu. Nah, sampai akhir proses itu perhatian saya memang kedua jamaah itu alhamdulillah ya akhirnya mereka bisa terangkut. Dan memang dari awal juga mereka berdua itu sudah khawatir juga nggak terangkut gitu kan. Ya, dan akhirnya ya luar biasa, kenangan itu pasti akan dikenang terus, dan termasuk yang bersangkutan, karena yang bersangkutan itu selalu telepon saya, selalu WA bagaimana nasib mereka bisa terangkut atau tidak ya. Dan alhamdulillah dengan kerja keras, dan mereka akhirnya bisa terangkut juga sampai ke Arafah, sampai melaksanakan semua proses manasik hajinya gitu ya Mbak Nadia. Jadi terkesan gitu ya sampai sekarang itu terkesan. Ya, Masya Allah Pak ya, kisah seperti itu bukan hanya menyentuh tapi juga membuka mata hati kita tentang besarnya peran petugas haji di lapangan. Nah Pak, dari sisi jemaah sendiri pasti mereka merasakan langsung nggak Pak perubahan pelayanan dari tahun ke tahun? Bagaimana respon jemaah terhadap pelayanan haji pada tahun 2025 ini Pak? Ya, saya kira ini relatif ya Mbak Nadia, ya tergantung pengalaman jamaah ya yang dialami selama di sana. Ya, khusus untuk jamaah kloter 16 karena secara umum mereka nggak punya masalah ya, nggak punya masalah yang cukup berarti begitu ya, sehingga responnya bagus gitu ya. Misalnya dari sisi makanannya bagus sesuai dengan selera mereka gitu, nggak ada masalah dengan makanan. Kemudian di Arafah karena jamaah kloter 16 alhamdulillah yang mendapatkan tenda yang cukup gitu, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Kemudian pergerakan ke Musdalifah, nah ke Musdalifah ini mungkin agak sedikit karena crowded ya, jadi harus kita jam 12 itu mulai masuk ke bus, terakhir subuh gitu ya, jadi butuh perjuangan. Bahkan di Mina
di Mina juga nggak ada masalah karena tenda juga cukup, konsumsi juga cukup, sehingga respon secara umum jamaah kita kloter 16 itu ya positif ya, positif. Hanya memang mereka sedikit memberikan saran ya, memberikan saran bagaimana misalnya tenda di Mina itu jangan terlalu sempit-sempitan gitu ya, kan kasurnya itu ukurannya kecil ya, untuk orang yang tubuhnya besar gitu kan, yang memakan tempat yang lain ya, sehingga harus susun inilah ya, susun dencis ya. Iya. Nah, mereka menyarankan gimana supaya ke depan ini lebih ini lagi ya, lebih luas lagi. Tapi itu bukan solusi dari kita ya. Tentu di sana solusinya dari pemerintah Arab Saudi, bukan kita yang memberikan solusi itu. Kalau dari kita ya mungkin pengurangan jamaah. Karena tempatnya tetap itu. Kalau jamaahnya banyak ya tentu kan tempatnya nggak meluas ya. Tendanya hanya itu aja jumlah jamaahnya banyak, pasti seperti itu ya. Ini harus harus tetap. Kecuali misalnya, dan saya dengar juga di berita nanti akan ditingkatkan, misalnya di Mina itu beberapa tingkat. Nah, itu mungkin menjadi solusi dari padatnya jamaah di dalam tenda. Atau kita mengurangi kuota. Nah, kalau mengurangi kuota juga bukan solusi ya, karena akan menyebabkan antrian panjang lagi gitu ya. Nah, paling itu ya, dari jamaah itu menyarankan, Pak, gimana kalau tempat tidurnya ini ya kayak di hotel gitu ya. Ya jaraknya ada jarak lah. Ini enggak kan, agak susah Mbak Nadia itu. Kalau Mbak Nadia coba lihat di video ya, di YouTube itu jamaah itu ya itu susah bergeraknya. Kalau sudah, tapi alhamdulillah karena capek ya langsung tidur gitu ya, nggak mikir lagi ya, nggak terasa lagi. Ya, hanya itu ya, masalah-masalah kecil misalnya yang jadi catatan jamaah itu terpisah ketika pergerakan Mekah ke Madinah di bus, kan perjalanan itu lebih kurang 3 jam ya dari Madinah ke Mekah itu ya, mereka ada yang terpisah, suami istri terpisah. Ya hanya itu aja yang mereka setelah itu bisa bergabung, Pak? Setelahnya bisa bergabung ketika hanya di perjalanan aja yang mereka terpisah. Itu pun hanya 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, itu aja ini kendala yang dihadapi oleh jamaah asing, responnya seperti itu. Tapi secara umum responnya baik ya, dan alhamdulillah karena semua proses haji yang inti-inti itu sudah dilaksanakan, dan ketika pulang mereka begitu bahagia ya, karena semuanya mereka sudah melaksanakan semua itu. Iya, dan pulang dengan selamat, Pak ya. Iya. Baik pemirsa, dari semua pelajaran tadi saya yakin banyak di antara pemirsa yang ada di rumah juga punya semangat untuk mengabdi. Mungkin banyak yang belum tahu harus mulai dari mana. Apa pesan Bapak untuk mereka pemirsa yang ada di rumah yang ingin atau punya kemauan menjadi petugas haji, Pak? Ya, yang berminat untuk menjadi petugas haji ya, saya kira peluang terbuka lebar. Biasanya itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan itu mengumumkan ya, sehingga siapa saja baik ASN maupun yang masyarakat umum mungkin melalui ormas ya, bisa mendaftar untuk menjadi petugas haji. Nah, tentu saja saya sarankan ya, untuk yang mau menjadi petugas, saya kira modal bahasa ini penting ya, modal bahasa, karena itu komunikasinya itu akan terhambat ketika kita tidak menguasai bahasa. Misalnya kita mau ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit mau besuk pasien kita yang ada di sana, itu komunikasinya minimal itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Inggris gitu, komunikasi dengan dokternya seperti apa. Nah, kalau nggak bisa itu udah bingung sendiri gitu. Bahkan ketika naik taksi pun supir taksinya mau tanya mau kemana, ketika kita nggak bisa berkomunikasi berbahasa tadi, itu mengalami kesulitan. Dan ini mungkin salah satu faktor
mungkin kloter-kloter yang lain mengalami hambatan ketika bahasa ini tidak dikuasai. Minimal salah satu ya, dari Arab maupun Inggris. Jadi yang pengen berminat menjadi petugas ya mulai dari sekarang ya, ya belajar minimal yang dasar-dasar gitu ya. Ya Pak, dan untuk menutup sesi tanya jawab kita yang penuh makna ini Pak ya, kalau boleh memilih satu kata saja Pak untuk menggambarkan pengalaman Bapak sebagai petugas haji 2025, kata apa yang Bapak pilih dan mengapa Pak? Ya, kalau saya pilih menjadi petugas tahun 2025 ini penuh perjuangan Pak Nadia. Penuh perjuangan ya, harus berjuang sekuat tenaga dengan semangat ketika di lapangan. Tetapi ketika sudah selesai melaksanakan tugas ya penuh kenangan. Jadi ya mengenang itu ternyata indah juga ya ketika dikenang. Penuh perjuangan ya, dan penuh tadi. Kenangan. Penuh kenangan. Masya Allah, percakapan kita hari ini benar-benar membuka mata hati. Dari cerita Pak Abdu kita belajar bahwa menjadi petugas haji bukan hanya soal tugas, tapi tentang melayani dengan hati, bersabar dalam tekanan dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tugas itu tidak mudah, tapi justru di sana lahir pelajaran-pelajaran paling dalam tentang keikhlasan, kepemimpinan, kerjasama dan cinta tanpa pamrih. Saya yakin banyak di antara kalian, banyak di antara pemirsa sekalian yang terinspirasi dan mungkin bercita-cita suatu saat nanti bisa melaksanakan amanah yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Abdu atas waktu dan cerita berharganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah dan pengabdian, baik keberkahan yang tak terhingga. Dan untuk Anda pemirsa setia LTV dimanapun Anda berada, terima kasih telah membersamai kami dalam talk show inspirasi kali ini. Semoga perbincangan kali ini menjadi bahan renungan dan semangat baru untuk terus berkontribusi dalam peran kita masing-masing. Dan saya Nadia Masri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.